Materinya sudah saya kirim ke Cantika. Nanti Cantika kalau nggak selesai kita tolong tolong dikirimin, tolong di-share sama teman-temannya. Oke, Mbak. Ini saya mau lihat progres kalian dulu, koran Muhammad Franky. April. Oke. Saya mencari teman-teman yang semester sebelumnya rajin tidak masuk. Ternyata masih rajin tidak masuk sebagian. Atau mungkin mereka telat. Oke, yuk siapa yang mau mulai duluan? Udah pukul 5. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry jadi telat ya. Telat kita mulainya. Jadi hari ini ada agenda kita. Pertama saya mau lihat progresnya karena ini kan UTS ya. Yang koran itu kan untuk UTS. Jadi saya harus pantau tiap minggu. Jadi saya mau lihat teman-teman udah sampai mana kemarin. Saya minta masing-masing dari kalian bikin artikel yang khusus dari kalian sendiri kan. Jovanka mana? Jovanka? Gak masuk. Kalau kemarin alasannya adalah kayaknya sih teman-temannya yang melindungi kemarin ya. Nggak masuk karena jadi ketua panitia. Hari ini nggak masuk lagi karena masih jadi ketua panitia. WTC, KBS, apa? Jadi nggak masuk. Oke, Ahimsal mana Ahimsal? Ahimsal juga nggak masuk. Siapa cowok satu lagi tuh? J. Siapa nih J hurufnya? Oke, siapa yang mau mulai duluan ini? Saya panggil lah ya. Kemarin kelompoknya pembagian kelompok. Oke. Entire screen. Mari kita cek. Oke, hari ini tanggal 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jatuhnya ada di sini. Ahmad Lara Tania, mana orangnya? Hadir, Mbak. Oh, hadir, Mbak. Progres aja. Sampai mana sudah dikerjakan. Yang dikerjakan kan berarti ada misalnya kayak kemarin saya minta artikel per orang ya. Kemarin kan ada si Ahmad otomotif, Lara teknologi, Tania health. Nah, ini sampai mana artikelnya? Bisa di share screen? Tadi kita ini Mbak buatnya masih kasar di kertas belakang HVS tadi Mbak. Enggak apa-apa. Bisa nggak dilihatin? Bentar ya Mbak. Siap. Menyusul kita menunggu Lara Tania Ahmad, yang lain boleh copy foto terus kirim ke Cantika, nanti Cantika kirim ke aku atau mau dikirim ke chat juga nggak apa-apa. Chat Gmail ini ada, silakan. Jadi kita cek masing-masing artikelnya. Mulai waktu kita nggak banyak. Aku maunya kita sejam aja lah ya, nggak usah nanti kan dipotong maghrib. Jadi kita itu sebentar terus nanti aku kasih materi sedikit terus minggu depan kita coba kuis ya.
kuis. Jadi semua materi sudah saya kasih ke Cantika. Kuisnya seperti apa? Masih rahasia. Yang jelas kuisnya tidak seberat itu, cuma kalian lisan. Kita bikin fun ya kuisnya. Ini nggak perlu pensil pulpen, nggak perlu. Tapi kita bikin yang fun aja kuisnya. Oke. Sembari menunggu Clara, kita minta Rahel, Nawa, mana? Rahel dan Nawa. Rahel, Nawa. Rahel. Oh, Rahel belum masuk. Nawa. Nawa ada. Rosita Nawa ya ini. Yang artikel Nawa apa Rosita aja nggak apa-apa. Di foto. Iya, Mbak. Di foto terus di ini. Ayo dong open cam semua. Nggak fair nih. Muka-mukanya nggak fair nih. Kalian tidak fair, saudara-saudara. Ayo dong open cam dong. Fionika Baru mencari Mbak Rahel sama Nawa. Fionika kemarin belum dapat kelompok ini Fionika. Piye kamu? Fionika. Vio. Ya, Mbak. Vio belum dapat kelompok nih. Vio aku masukin ke Rahel Nawa ya. Kemarin kelompok sama Yogi, Mbak. Oh iya. Mana? Apa, Mbak? Oh iya, sudah ramai Yogi. Jadi kamu apa kemarin? Kalau aku bagian tren, Mbak. Apa? Bagian apa? Tren. Oh iya, mantap. Itu ya, nggak masuk tapi dia tahu bagiannya apa, gitu ya. Oke, sudah. Venika nanti di ini ya, kirim foto nanti kita cek artikelnya ya. Sudah ada belum 5W1H-nya? Apa yang perlu diperbaiki ya? Teman-teman yang lain Oke, semua siap, juga, Mbak. yang lain juga kirim di chat boleh, di Cantika boleh. Nanti Cantika kirim ke aku. Jadi kita cek semua. Ingat, kalian bikin salah aja dibanding kalian lihat copy paste atau plagiat. Nggak apa-apa, bikin salah aja. Yang jelas bikin tugas ya. Jangan nggak bikin tugas. Ahimsal, mana Ahimsal? Ahimsal nggak masuk dia nih. Nanti dia apa lagi ya? Terus satu lagi siapa? Aduh, kok lupa ya? Yudhistira. Kalian tidak akan bisa kabur, saudara-saudara. Saya punya catatan nama kalian di sini. Coba duduk seleksi. Mari kita. Copy. Kesalahan redaksional umum. Simpan. Then we will see who namanya, cari sini siapa ya? Aldi Jansel. Mana katanya mau rajin. Hadir, Bu. Oh, hadir dia. Udah mau marah saya ini tadi. Kamu dipanggil-panggil JJ siapa enggak muncul. Ayo coba lihat dulu wajah gantengnya. Udah berubah belum? Makin ganteng apa makin gimana ya? Kan belakangnya lagi. Oke. Iya, Mbak. Teman kamu mana? Teman kamu yang jarang-jarang masuk itu masuk nggak? Nggak tahu, Mbak. Ajak-ajak lah. Kalau rajin jangan rajin sendiri. Oh iya, tadi Taskin, Adam sama Ahimsa. Kenapa? Lagi hilang, Mbak. Di situ kumpul di saya. Coba dulu. Ahimsal, Taskin, bilang, Mbak Mei nyariin. Dempi. Itu halo, izin, Mbak. Kenapa, Ki? Ada suaranya, Mbak. Aku sama di sama Adam. Hati-hati. Ya. Oke. Hati-hati. Mbak, tadi, Mbak.
Oke, Ahimsal mana Ahimsal? Kehilangan. Ah, Ahimsal. Udah semua. Ayo kita cek. Ada yang udah masuk? Cantika udah masuk? Cantika. Oh, Cantika aja belum. Ada Mbak. Ada Mbak, Kirim artikel mau Cantika. tapi bukan yang kelompok Clara tadi Mbak. Boleh kirim langsung aja. Send. Oke. Jadi gini, kalian foto aja artikel kalian terus kalian kirim ke aku. Kita jadi gini, kalian ngerjain aja sudah saya kasih 9. Tapi ingat, jangan copy paste dan plagiat. Kalau ketahuan copy paste plagiat tidak lagi B-, no way B- ya. Kalau tidak tahu bertanya, ya. Kalau tidak tahu bertanya, kita bahas sama-sama. Boleh silakan Rosali. Pindah dulu, silakan. Mbak izin Mbak. Iya, Pak. Mbak, ini saya lagi di kos teman, tapi artikelnya lagi di kos. Mau ngambil artikel dulu boleh nggak, Mbak? Boleh. Hati-hati. Oke, makasih Mbak. Yuk, hati-hati sama-sama. Ini apa? Apa tadi saya mau bilang? Ayo, kalau kayak gitu, ini ya kita masuk dulu materi lah sedikit. Nanti nggak ada lagi waktu. Jadi kita meeting kelima ini tentang kesalahan redaksional umum dalam penulisan berita. Kira-kira apa saja yang biasanya selalu salah? Ada pertanyaan buat kalian, apakah berita Anda sudah bebas dari kesalahan redaksional? Nah, nanti ini yang kita bahas. Apakah artikel kalian sudah bebas dari kesalahan redaksional? Contoh ya, misalnya, pernahkah Anda membaca berita yang membuat bingung karena kalimat yang berantakan? Sering nggak sih kayak gini? Kemarin ada ya, kita lihat contoh ya, kompas.com. Kita cari berita yang membingungkan. Sekarang yang lagi naik daun itu adalah Menteri Keuangan baru, Menkyu Purbaya. Oke, kita lihat apakah artikel yang membuat bingung karena kalimat yang berantakan. Cek. Berpikir ala Friedman, Menkyu Purbaya, monetaris. Apa? Masih kosong. Monetaris heavy. Oke. Heavy. Oke, next. Dia ada caption Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tengah. Benar ya, tengah ya posisinya, tapi harusnya ditambah lagi dong. Tengah menghadap ke kemana sini? Ke kanan ya. Tengah menghadap ke kanan. Kalau tengah banyak soalnya ya. Tapi bisa lah. Agak kurang jelas aja. Nah, ini juga bisa jadi ya. Ini juga bisa jadi gitu ya. Jadi tengah menghadap ke kiri, apa ke kanan. Bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 11. Komisi 11 DPR menyetujui Komisi 11 DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026 sebesar 52,02 triliun. Oke, teman-teman masih ingat akronim yang kemarin kita bahas seperti ini? Pernah nggak kita bahas ini? Ini Pernah Mbak. Jadi ini ketika sudah disebutkan di awal, misalnya katakanlah di sini sudah disebutkan. Berikutnya kita bikin lagi kepanjangannya atau cuma tingkatannya saja APBN. Ayo, jawab. Udah semua? Oke, aku cek ya. Terus nanti aku akan balik lagi dengan pertanyaan tadi.
Wah, ini keren kali. Wah, tulisannya bagus sekali nih. Ini siapa ini? Muhammad Zaki. Kamu mana orangnya? Munculkan. Ready. Ya Allah, aku insecure sama tulisan kamu. Ah, jangan suruh aku nulis ya. Tolong. Jelek itu Mbak, jelek. Ini rapi, terus lurus. Oke, baiklah. Dia menulis dengan seluruh jiwa raga. Rancangan, nah. Enggak ding, dia bikin ini ding. Tentang hukum Mbak. Ah, tentang apa, bro? Saya tentang hukum. Iya, tentang hukum. Bagus. Oke, kita baca ya kawan-kawan ya. Ada Aduh. Muhammad Zaki, kamu jangan ini ya, jangan tidak masuk kelas, jangan semoga ini saya tidak bisa mendeteksinya sebagai plagiat atau copy paste. Tapi saya sudah kasih untuk nilai UTS kamu. Sisanya adalah kamu jangan minus tugas ya. Saya kasih ini 9. Jadi kalau misalnya nilai kamu di bawah 9 tapi kamu ngerjain tugas dan kamu hadir terus, nah kamu salah satu yang boleh komplain ya. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset RUU PA kembali mencuri perhatian publik setelah next, tolong tulisannya tidak besar semua ya, brothers. Kita kan mau nulis artikel brothers, jadi ini ada yang kapital, ada yang apa ya kalau yang kecil itu, small. Oke? Ada yang small, ada yang kapital. Kalau rancangannya ini harusnya yang PUURA itu besar semua. Ini udah benar. Nah, kembali ini semuanya harus ada huruf kecil ya. Resmi dalam Prolegnas Prioritas 2025. Nah, bro. Kita kan belajar ya, bro ya. Ini sebenarnya boleh sih kayak gini. Ini ada di koran kayak gini ada. Legislasi. Oke, benar. Aisyah, tadi perasaan udah denger deh suaranya. Hantunya Aisyah. Iya Mbak, tadi satu device sama Rosita. Ini baru masuk Mbak, baru gabung ke device Aisyah. Sorry ya Mbak. Enggak mau ah. Hukum guys. Legislasi ini dirancang untuk memungkinkan negara menyita aset tanpa menunggu putusan pidana tetap. Dengan sasaran utama. Nah, brothers, dengan ini kata apa, brothers? Kata sambung ya. Jangan dulu titik. Ini koma apa titik nih? Kalau koma kepanjangan, kalau titik jangan dengan. Harusnya kasih dulu subjek. Apa subjeknya? Yang menjadi RUU, sasaran utama RUU. Nah, itu. Sasaran utama RUU PA yakni kekayaan pejabat publik. Jadi dengannya jangan di depan. Dengan ini kata sambung yang selalu di tengah. Gitu ya. Kecuali, namun, meskipun. Nah, itu baru. Ya, itu baru di depan. Ntar dulu meskipun. Nah, saya agak kecampur ini bahasa Inggris, bahasa. No. Kalau artikel di koran tidak ada malah ya. Meskipun demikian harusnya ya. Jadi yang boleh itu adalah namun juga di tengah, meskipun sendiri juga di tengah. Namun demikian boleh. Di lain pihak boleh, di sisi lain boleh di depan. Ya. Jadi dengan diganti sasaran utama RUU PA yakni, kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya, titik. Oke, selesai. Bro, ini apa? Titik apa bukan bro? Titik nih ya. Ini titik ya? Nah, kenapa ada lagi yang di depan? Oh, maksudnya ini ayang. Kurang A-nya. Dia aja mencari tulisannya. Aduh. Titik yang itu Mbak depannya Mbak.
ya? Kan. Bukan. Atau peang? Bukan juga. Waduh, kalau gitu Jangan ini itu, Mbak. jangan yang di depan ya. Yang ini harusnya kata sambung ya, tapi di tengah. Jadi harusnya apa? Asal usul. Tar, mana tadi? Putusan pidana tetap dengan sasaran dengan ini kan diganti RUU PA, sasaran utama RUU PA adalah boleh atau yakni boleh adalah kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya titik. Selain itu, nah bisa kan ditambahkan. Selain itu, yang terlibat dalam hal ini tentu jelas pemerintah. Selain itu, yang terlibat dalam hal ini, maksudnya apa, bro? Maksudnya dalam pembuatannya itu, ya. Ya, itu Mbak yang terlibat dalam pembuatannya. Ada tuh di bawahnya tuh ada Mbak masyarakat juga. Oke. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan RUU PA di antaranya pemerintah, DPR RI, dan kalangan akademisi yang juga mendapat kalangan akademisi yang melalui apa namanya? Dosa gini. Kalangan akademisi dengan memprioritaskan kepentingan memprioritaskanlah kepentingan masyarakat untuk demi kepentingan masyarakat, demi memprioritaskan aspirasi masyarakat, misalnya, ya kan? Oke, next. Mana lagi tadi? Nih. Jadi ini kelemahan Muhammad Zaki. Sudah bagus, sudah keren. Kita revisinya adalah nanti ini penyakit kamu ini bakal muncul di skripsi. Nanti kamu akan mulai tuh yang terus apa lagi? Dengan di depan. Nah, makanya kalian rajin-rajin membaca koran, rajin-rajin membaca jurnal yang sudah publish. Mau di Q2 ya, saya rekomendasikan di Q2. Saya rekomendasikan di Sinta 2. Nanti kenapa? Nanti dari situ automatically kalian sense untuk membuat kalimatnya sudah sudah terlatih gitu loh, ya. Oke. Jadi untuk Zaki paham ya? Kesalahannya adalah kayak gini nih. Partisipatif, isi utama. Nah, ini benar nih. Kenapa ini benar? Ini adalah subjeknya. Isi utama RUU apa? Ini kan masih RUU ya. Harusnya apa? RUU PA. Nah, karena RUU banyak, ya kan? Oke. Paham, bro? Kita pindah ke yang ini tadi. Diajukan tahun 2008. Ini redundance. Udah pada tahunnya disebutkan, jadi pada itu tidak perlu disebutkan lagi. Tuh. Nanti di revisi yang paling ketara ini adalah hurufnya kapital semua. Oke. Nanti kamu tambahin di bawahnya adalah namamu. Muhammad Zaki, ya kan? Tanggal berapa Zaki? Apa, Mbak? Tanggal berapa? 15 hari ini, Mbak. Ya, tanggal 15 September 2025. Boleh di sini juga boleh ada ya. Kalau di sini inisial MZ, siapa editornya misalnya? Tutup kurung kan, titik. Nah, di sini nama Muhammad Zaki, misalnya korannya dulu, Jakarta Post, Muhammad Zaki, reporter, gitu ya, buka kurung reporter.
Yang di sini boleh nih. Bengkulu strip atau Bengkulu tanggal dulu buka kurung 15/09/2005 tutup kurung strip. Rancangan undang-undang. Nah, gitu ya. Oke, next kita lihat lagi yang sah. Artikel healthy. Ini dia. Siapa ini? Cek dulu. Simpannya di seleksi sini. UPS 15 25. Oke, save, kita open. Ini nomor editing. Oke. Kenapa tidak mau dikecil? Oh, tidak mau dikecil. Oke, tidak masalah. Alternatif camilan sehat ala Gen Z. 5 rekomendasi yang buat kamu nagih. Oke. Ini bisa dipakai. Ini sama tadi kayak siapa? Ini siapa yang nulis? Tak ada namanya. Aku Mbak. Aku itu siapa? Evita. Evita. Oh, Evita. Hitam. Cici Evita. Cici Evita. Oke, nanti Evita ini sama dengan siapa tadi namanya Muhammad Zaki. Jadi di sini ditulis misalnya dulu terserah sih mau pakai template apa gitu kan. Nama Evita misalnya ya, Evita kurung report. Ini enggak sih biasanya? Evita siapa namanya? Terus Evita apa? Iya, lalala. Reporter. Terus di sini bisa kita tambahin tanggal 15 September. Terserah mau pakai template yang mana ya, tapi harus ada identitas tanggal. Nah, di sini juga bisa nih pakai Bengkulu strip, ya kan? Kayak gitu kan biasanya kan. Ini kan lead ya. Bengkulu misalnya berapa? Tanggal 15 Valdes. Kan asik loh, datang semua loh. Terima kasih loh. 15 September 2000 September, atau biasanya tuh tulisannya nggak kayak gini ya, biasanya kayak gini 15/09/25. Jadi nggak sih ya, pokoknya lihat ya template koran itu seperti apa di Inggrisnya. Udah. Nah, Muhammad Zaki tadi nggak tahu mana yang lead, mana yang isi ya, mana yang tubuh berita. Nanti buat ya yang leadnya yang mana ya. Iya, Bang. Oke. Kita lihat ini ada apa saja. 5W1 hanya sudah ada belum? Selama ini koma dong. Selama ini camilan yang sering kita makan selalu dianggap sebagai dosa. Oh my god. Jadi dosa itu bukan orang. Jadi aku makan camilan dosa juga ya, Vita ya. Berat badan. Oh my god. Vita. Jadi ini judulnya badanku dulu tak begini gitu ya. Tumbuh lagi samping kanan samping kiri. Bertambah bahkan tak jarang. Oke, ini namanya adalah essay. Bisa masuk essay, bisa masuk artikel. Tapi bentar. Majalah ya maunya. Evita. Iya Mbak. Kalau majalah boleh nggak ya kalimatnya tidak formal? Boleh sih. Ini kan semi essay ya. Boleh. Tapi ini enggaknya pakai, padahal nggak semua. Ntar dulu. Kok aku agak janggal ya? Majalah. Kalau enggak itu enggak ada GA. Boleh kayak gini, tapi gini caranya Evita. Kalau bahasanya tidak resmi harus diginiin.
Nah gini ya. Terus bahkan tak jarang menyalahkan camilan yang masuk sebagai sebab dari penyakit yang datang. Padahal, nah Evita ini suka korupsi tentang tanda baca. Kamu gelap-gelapan kenapa? Mati lampu. Iya, mendung juga di sini. Oh, nggak semua camilan yang masuk itu salah. Terkadang camilan yang kita pilih tidak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Nah, ini terlalu banyak ini. Mau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. No, nggak ada sepanjang ini. Butuhkan. Sampai ini ya. Karena camilannya terkandung hal ini karena di dalam camilan terkandung, bukan mengandung ya, nanti hamil, terkandung. Oke, aman kan? Hal ini karena di dalam camilan terkandung tinggi akan gula, mengandung juga BH. Camilan mengandung tinggi gula, akannya tidak perlu lagi mengandung tinggi gula, titik. Sementara itu berdasarkan konsumsi batas harian batas harian konsumsi gula, berdasarkan batas aman harian konsumsi gula harian, batas aman konsumsi gula harian. Nah, ini berdasarkan batas aman konsumsi gula harian, tubuh kita ini adalah salah satu yang membingungkan saya ya. Ini contoh yang membingungkan ya. Mana tadi? Kita di sini ya. Pernah kan membaca berita yang membuat bingung karena kalimatnya berantakan? Mohon maaf, Evita. Ini contoh, tapi tenang saja, tidak mengurangi nilai kamu. Karena kamu membuat contoh yang pas dengan bahasan kita. Saya kasih kamu nilai 90. Tuh kan? Salah aja dikasih 90 loh. Jadi kalian tuh harus buat. Kalau kalian terlalu buatnya bagus, wah, saya malah curiga kan. Wah, ini bagus sekali gitu kan. Nggak mungkin di dalam, bukan gimana ya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Nanti akan saya bisa menemukan caranya untuk mengecek kalian itu buat atau tidak. So ini Evita sama kayak Muhammad Zaki. Ketika nilai kamu tidak 9, kamu boleh komplain. Tapi dengan catatan tidak ada tugas yang miss. Kamu juga hadir terus. Oke? Ini bagus. Tapi ini PR ya. Sampai mana koreksinya? Sampai sini masih PR ya. Ini salah satu yang bikin bingung ya. Nah, karena apa? Tadi itu yang bisa bikin kita bingung tuh apa? Pertama karena ini di mana tulisnya? Sampai sini. Saya ganti ke satu lagi. Kalau bikin tugas usahakan dibikin namanya ada tanggal. Jadi kalau misalnya 5 besoknya berganti, tinggal ganti tanggal ya. Nah, inilah contoh kalimat yang membingungkan. Kenapa? Karena
Pertama, indikasi dia bisa membingungkan terlalu banyak koma. Usahakan kalimat itu SPOK titik, SPOK titik, jangan bertingkat. Oke, jangan bertingkat. Terus buah, alpukat, dan pisang. Halo Adinda, kalau nama buah itu harus kapital. Ini juga jarang baca ini kan kamu. Dan setahu saya ya, di dalam koran itu tidak ada pakai gelar. Tapi nggak tahu, coba cek lagi ya. Coba cek lagi nanti. Setahu saya gelar ini nanti cek lagi ya. Nah, ini juga nih. Almond, nama-nama itu harusnya hurufnya kapital ya. Oke, sampai sini ya. Kita lihat ya. Nah, ini nih Greek yogurt ini brand, harusnya Mi. Ya. Oke, ini kita belum semua, tapi untuk sementara ini dulu. Nah, ini kan udah tahu lactobacillus. Kenapa Greek yogurtnya enggak di atau taruh misalnya yogurt itu sudah menjadi bukan lagi serapan asing. Tapi kan dia brand. Greeknya atau yogurtnya yang brand nih? Greek ya? Greeknya aja kalau gitu. Hampir. Ingat ya saudara-saudara. Tipe terkadang terjadi di mana saja dan kapan saja. Waspadalah. Next. Ini siapa lagi nih yang kita baca? Oke, enak ya, sudah dibaca berarti sudah aman ya. Sudah aman dan sudah di depan mata 9 UTS. Semoga UASnya juga bagus ya, jadi udah aman kalian. Nah, kenapa ini dihapus? Cantika? Why Cantika? Enggak, Mbak, itu tadi ada kesalahan terus dikirim ulang di bawahnya. Gitu. Wow. Nah, ini bagus nih. Siapa nih yang bikin kayak gini? Itu Lara tadi, Mbak. Lara Sakti. Oke, Lara. Jadi ini ya layoutnya ya. Ya Mbak, baru layout Mbak. Ahmad Rianto. Mana artikel kamu? Kemarin kamu disuruh bikin artikel. Where is the article? Ya Mbak, belum Mbak, bentar lagi Mbak. Bentar lagi dikirim. Buat kan kalau saya nggak bilang ada progress. Pasti kamu Pikirnya tadi tuh progres untuk ininya Mbak. Hey ganteng. Ya. Ini itu adalah UTS. Kalau aku nggak nggak aku pantau tiap minggunya, pasti nanti kalian ujung-ujungnya itu ada lagi yang ngomong sama aku. Nilaiku mana kok nggak keluar, ujung-ujungnya kalian sudah buat. Jadi tolong, yang sudah aku bilang UTS dari awal dibuat. Kalau tidak mau kalian zero, tidak ada toleransi. Saya jahat di atasnya semua lah. Oke? Awas. Oke Mbak. Buat ya Ahmad Rianto Putra. Oke aman Mbak. Kamu 3 orang itu. Tapi ini bagus, saya apresiasi, keren. Ya, sudah ada sudah ada layoutnya. Lara sudah bikin artikelnya? Tadi tuh ini Mbak, waktu di gazebo kami kan diskusi. Habis diskusi tadi kami lagi apa namanya kayak nyari apa yang bakal ditampili di depan. Oke. Habis itu nyari poin-poinnya nanti apa aja yang bakal dimasukin. Oke. Oh, Mbak izin ada beberapa teman-teman yang belum di ACC dari tadi katanya Mbak. oke, sip. Ya. Makasih Mbak. Oh, nggak ada ini. Nggak ada, kan? Oh, baru sudah di ACC katanya Mbak. Oh. Lara, yang saya tanya, artikel kamu mana, Dek? Ada atau Artikel tidak? ini udah ini Mbak, baru segini Mbak. Nggak apa, Belum kirim. semuanya, cuman It's okay. konsepnya segini. Gini, ketika kamu memperlihatkan ke saya, foto. Nanti kan saya nilai nih. Terus kayak tadi tuh si Muhammad Zaki sama Evita. Dia sudah ada nih nilai 9. Kalau dia nggak nakal dengan tugas-tugasnya yang lain sama sering masuk, kalau nilai dia di bawah 9, nanti dia bisa komplain sama saya. Yang lain.
komplain, belum tentu. Jadi harus saya cek dulu ini. Jadi artinya kalian buat gitu loh, kalian nggak ada gitu. Dan tidak untuk saat ini ya, untuk saat ini karena saya belum melihat detail, belum teridentifikasi plagiat dan copy paste. Tapi saya punya cara untuk mendetek itu. Besok, minggu besok kita kuis. Jadi di situ saya akan cari kesempatan buat kalian yang kedetek itu akan saya buktikan, gitu ya. Ya Mbak, ntar ya Mbak. Iya. Apa sih yang nggak buat Lara Anjani? Oke, sudah ya. Coba kita next lagi dulu. Ini punya siapa? Hey. Punya siapa kak ini? Zenia Mbak. Zenia. Oh, Zenia. Kamu pernah ngubungin aku nggak? Kamu pernah ngubungin aku nggak? Pernah. Pernah. Oke. Next, nilainya 9 ya, kakak. Oke? Bisa. Oke. Kesadaran hukum mahasiswa di era digital. Oh, berarti dapat tekno ya? Tekno apa tren? Desnya. Apa Mbak? Desnya tekno apa tren? Misalnya, dia lupa. Dia kemarin mungkin dia conscious-nya, kesadarannya ada di mana gitu kan. Di mana nama kamu Zenia? Di depannya sini ya. Zenia berarti 3123. 23. Hah? Oh, hukum ya Zenia? Ya aku hukum Mbak. Oke, hukum ITE. Nah, itu namanya Des ya, Zenia ya. Nah, dalam kehidupan kampus, ini kok malah kapital semua yang di awalnya. Yang kapitalnya cuma setelah titik doang. Ini kapital bukan maksudnya? Itu Mbak ini masih itu. Aku masih kayak coba-coba gitu lah Mbak. Oke. Enggak ya. Banyak. Jadi ini maksudnya walaupun coba-coba nanti kan ini anggaplah realnya ya. Jadi maksudnya ini K-nya kecil atau K besar? Kecil. Kecil, aman. Ini K kecil juga. Iya, iya. Ya aja padahal sebenarnya K besar ini. Ini M kecil ya, kayak gini ya, M kecil ya. Oh, M kecil kayak gini ya. Iya, ini M kecil ini. Nah, kan nggak bisa dia ngomong. Ini apa nih? Kenapa M ini jadi kecilnya kayak gini? Kalau ini M kecil kayak gini. Nah, kan ini dapat nih 1. Ini harusnya kayak gini M-nya ya, Dedek. Oke. Nah, ini udah bagus nih, dikenal. Jadi kalau misalnya sesuatu yang menyatakan bukan tempat, dan berikutnya itu disambung ya. Ini apa ini? S ya? Gede kali, bro. Itu. Iya, S-nya harusnya kecil atau besar. Kebanyakan makan dia nih, jangan dikasih makan. Oke, dalam kehidupan kampus mahasiswa dikenal sebagai dalam kehidupan kampus mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan. Berarti harusnya di sini ada aku, gitu ya. Dalam kehidupan kampus di sini ada apa? Koma. Koma, bukan koma komunikasi ya. Koma komunikasi beda. Iya. Dalam kehidupan kampus, koma, M-nya kecil, mahasiswa dikenal sebagai S-nya kecil, agen perubahan, P-nya kecil. Hah? Ini titik bukan? Hah? Iya Mbak, iya. Oh my god. Kenapa? bukan. Apa ini? Bukan Mbak, bukan. Itu koma. Terus lanjut lagi. Tapi masih banyak yang abai soal hukum lah. Oke. Bertitik. Ini ya, ini koma ya. Tapi seperti titik. Ya. Next time berarti harus agak panjangin tek kayak gitu ya. Ada lentiknya gitu loh. Tapi masih banyak masih banyak yang abai soal hukum. Ini loncat. Maksudnya apa? Agen perubahan di segala bidang gitu dong. Termasuk hukum.
Tapi, komanya harusnya di sini. Di titik aja ini. Bentar. Agen perubahan di segala bidang, termasuk hukum. Titik. Meskipun demikian, mahasiswa masih banyak yang abai terhadap permasalahan hukum atau terkait hukum. Boleh. Permasalahan hukum atau abai terkait hukum. Boleh. Di era digital, komentar kasar di media sosial. Nah, ini. MS ini apa nih? Besar kecil K juga. Atau berbagi informasi ini juga tanpa cek fakta. Oke, pertama, Zeni ini udah bagus ya. Saya tahu Zeni sudah mencoba dengan maksimal. Ini progresnya bagus. Tapi gini, banyak yang loncat-loncat. Kenapa tidak ngomong dulu tentang saat ini ya Gen Z di menghadapi era digital yang sangat masif dan juga masif dan juga minim pemahaman tentang UU ITE ya. Misalnya gimana ya cara aku memperbaikinya ini, pakai apa ya, pakai ini kali ya. Mari kita coba ya. Kalangan Gen Z Indonesia sedang mengalami tren bermedia sosial secara masif, namun sangat minim pemahaman terkait hukum, terkait UU ITE. Hal ini misalnya menyebabkan Gen Z kerap mengkonsumsi berita secara tanpa mempercayai atau mengkonsumsi berita tanpa melakukan cek fakta terlebih dahulu. Mana lebih enak? Itu apa ini? Yang mengakibatkan mereka harus mendapatkan sanksi dari
tindakan yang melanggar UU ITE. Oke, hal ini, oke. Kalangan Gen Z Indonesia sedang mengalami trennya tidak ada D, kalau ada D berarti jadi bahasa Inggris, mengalami tren bermedia sosial secara masif. Titik. Koma. Namun sangat minim, sayangnya mereka sangat minim. Kalau sayangnya boleh ya. Sayangnya mereka minim pemahaman terkait UU ITE. Yes. Hal ini menyebabkan Gen Z kerap mengkonsumsi berita tanpa melakukan cek fakta terlebih dahulu sehingga mereka harus mendapatkan sanksi dari tindakan yang melanggar UU ITE. Nah, lebih enak mana? Coba, Zen. Ini Mbak. Yang ini. Iya. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar, salah itu nggak apa-apa. Nanti buat lagi salah, tapi yang lebih advance ya. Oh, si Yogi ini baru masuk loh. Kita sebenarnya dia. Ini saya kirim ke chat. Jadi biar kamu bisa ini. Siapa? Si Evita juga nih saya kirim ke chat ya, yang saya perbaiki tadi. Makasih Mbak. Sama-sama Evita, Zenia, Alda Putra. Oke, next siapa lagi? Zenia. Ini belum terdeteksi sama saya Zen. Tapi so far ya. Semoga tidak terdeteksi. Yang tadi juga ya berdua tadi. Semoga tidak terdeteksi. Semoga baik-baik saja. Kalau ini memang tidak terdeteksi Zenia, berikutnya kehadirannya dijaga. Besok kita kuis ya. Jawab aja. Pokoknya apa yang ada di otak itu jawab aja. Apa yang kepikiran jawab aja. Bikinlah salah ya. Tapi jangan dibahas, asbun. Kalau yang udah kita pelajari, kalau bisa jangan diulang lagi gitu. Yang udah dikoreksi jangan diulang lagi salahnya. Bikin salah yang berbeda ya. Nanti kalau sekarang kamu hubungin saya komplain, boleh ya. Oke. Berarti jangan ketahuan ini, jangan sampai ini kedetek plagiat. Oke. Senyum dulu, senyum. Kita mau foto screenshot. 1, 2. Iya kan manis. Oke, next. Punya siapa ini? Aisyah. Oke, Aisyah. Kita coba lihat yang Aisyah. Oke, Aisyah ini kenapa tidak dikasih tanggal, Neng? 15/09/25. Baik, kita buka. Aisyah. Nah, ini juga sama ya. Kepala identitasnya tidak ada. Buat ya nanti ya. Dan cek lagi. Konflik Laut Cina Selatan meningkat. Meningkat. Dampak global. Piye ini? Piye. Bisa dijelaskan maksudnya apa ini? Konflik Laut Cina Selatan meningkat. Dampak global. Sorry Mbak, maksud Aisyah itu tuh karena dampaknya itu kan yang internasional, jadi dampaknya itu global Mbak. Nah dari konflik Laut Cina Selatan itu Mbak. Iya. Maksudnya konflik Laut Cina Selatan memanas. Iya Mbak, karena Laut Cina Selatan kan meningkat kan Mbak, ya dampaknya global. Tapi Aisyah pikir kemarin itu kan harus tulis tangan kan Mbak, jadi ini tuh masih yang kayak itu Mbak diketik doang. Oke. Jadi gini, ini kan konflik ya. Konflik itu nggak cocok konteksnya dengan meningkat. Meningkat itu bisa So yang baik ya Mbak berarti ya? Iya, yang baik. Jadi harusnya dipakai yang memanas saja. Konflik Laut Cina Selatan memanas. Memanas, iya Mbak. Memanas gitu.
Kenapa Ah. tidak bisa diganti? Oh, ini pakai PDF. Pantes. Iya Mbak. Pak. Hah? Dari catatan langsung soalnya Mbak. Catatan handphone. Oke, oke. Oh, kalau gitu aku pakai ini aja ya. Aku ngeditnya pakai ini. Tak bisa juga. Iya Mbak, karena dia catatannya itu Mbak. Catatan dari handphone Aisyah Mbak. Coba aku Tapi bisa sih Mbak pakai coret-coret Mbak biasanya. aku Pakai bisa yang pen. ini pakai ini. Mbak, izin Mbak. Oi, apa? Aku deke Gilang. Aku Adam deke Ahimpa juga. Ngapo? Berempat Mbak. Ngapo? Kami lagi dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Dari Muko-Muko Mbak. Muko. Ngapain kalian ke Muko? Ngelayat. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Orang tuanya Desi Mbak. Desi mana? Izin Mbak, Desi orang bapaknya meninggal dunia itu di hari itu kemarin. Jadi ada 4 orang dari kami yang ngelayat ke sana gitu Mbak, perwakilan. Oh, Desi kita. Desi Boru. Ya, Desi Boru Harahap. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada yang mau baca doa bersama enggak? Yogi? Ih, dia masuk lah, ada suaranya. Oke deh. Hati-hati yang mau pulang. Wow. Oke Mbak. Aduh, aku jadi bingung mau ngomong apa. Teng. Jadi krik ya Allah. Pantas dia nggak ada. Si Linda juga di sana. Ting. UTS. Siapa lah dia punya si ini di mana kesimpan dia? Punya si ya. Hah? Aku buka di sini. Oke. Dan konflik Laut Cina Selatan memanas. Mbak, izin Mbak. Yuk, apa? Rosita izin satu device sama Aisyah. Oke. Konflik ini ada ya, Aisyah? Iya Mbak. Nanti saya kirim ke Azan. Bukan ngaji ya. Konflik Laut Cina Selatan memanas, berdampak memanas secara global gitu dong. Global. Oke? Ya aman ya. Jadi tidak tapi kan Mbak, tolong Mbak, Rodatul Mbak. kenapa lo Dato? Hah? Memanas dan berdampak global gitu aja ya. Kenapa? Rodatul tadi kenapa? Raudatul nakal Mbak. My God. Itu yang Sirinata lah. Sirinet. Bukan Mbak, yang Raudatul aja. Yaudah saling Nuhan gigit. pulang Mbak. Bisa Mbak. Kalian saling gigit aja.
Saya Enggak, Mbak. saya mendukung kalian saling gigit, saling menyakiti. Bagus itu. Lanjutkan. Terus nanti ada yang bikin artikel. Saat belajar apa namanya ini seleksi dan mahasiswa jurnalistik memiliki skill saling menggigit satu sama lain. Bagus. Balik lagi sini. Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat, menimbulkan kekhawatiran global. Klaim wilayah yang tumpang tindih dan militerasi menciptakan ketidakstabilan yang mengancam perdagangan, keamanan, dan hubungan diplomatik. Oke, nice. Laut Cina Selatan adalah jalur penting dengan sumber daya melimpah. Cina, Filipina, bla bla bla. Oke. Kenapa ini ada klaim Cina berdasarkan 9 garis putus-putus? Maksudnya apa? Kenapa ada tanda petik? Kalau dia ini menyebutkan dalam bahasa Inggris, diartikan ke bahasa Indonesia, atau ini misalnya nama program, harusnya S-nya besar, G-nya besar, P-nya itu besar. Ini kenapa ada tanda petik? Nih, di sini nih. Kenapa ada tanda petik? Why? Door. Kamu duluan yang dibom sama Cina. Karena biar nggak nyatu, Mbak. Karena kan yang 9 garis putus-putus itu tuh Nggak ada bukan suaranya, yang Mbak. Hah? Aku nggak ada suaranya. Ada, Mbak. Yogi yang ada suaranya. Jangan macam-macam Yogi. Macam aja Yogi. Oke. Jadi maksudnya adalah apa nggak masuk tadi Aisyah? Terpisah, diapain? Sengaja dipisah. Klaim Cina berdasarkan 9 garis putus-putus ditolak secara internasional. Yang saya maksudkan tuh ini apa? Nama apa? Nama program kan? Atau nama apa? Terus kenapa dikasih tanda petik? Kalau misalnya ini nama program, berarti nggak usah tanda petik. Izin, Mbak. Dia Ya. tuh ini, Mbak, kayak apa ya, julukan gitu nah, Mbak. Oke, julukan. Tapi dalam bahasa Inggris. Iya. Dalam bahasa Inggris. Iya, dalam bahasa Inggris, Mbak. Ya udah, dibiarkan aja dalam bahasa Inggris. Oh. Dibiarkan aja dalam bahasa Iya, Inggris. siapa? Oke. Siapa sih, Mbak? Nah, kalau Tapi ada, dibiarkan- iya, Mbak. Tapi ada apa? Iya, Mbak. Tapi ada juga yang nggak pakai bahasa Inggris, Mbak, kalau di Google, Mbak. Oke. Ya tuh emang Kalau kayak ada yang tidak pakai bahasa Inggris, berarti dia setiap di awal kata kapital, Iya, Bu, ada deh. ya. Harus dimiringkan. Dia tuh kalau bahasa Inggris tuh, Mbak, dia 9 dash line, Mbak. Oke. 9 dash Kalau line. diinggriskan berarti jadinya apa? 9 9 dash putus-putus. line. Iya. Bukan kalau 9 dash di line. Indonesia kan emang ini udah benar. Translate Indonesia ini. Iya, Mbak, kalau di Google, Mbak. No, jangan gitu. Kan itu cari yang Google. Google itu kan dia ditelek. Dia tuh artikel, Mbak. Artikel bukan translate, artikel emang dari Google kayak Wikipedia yang Aisyah translate kan langsung. Iya, enggak maksud saya 9 garis putus-putus ini langsung dari artikel yang dia aku tahu. Jadi itu artikel bahasa Inggris yang kamu translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Terus artikelnya berarti bukan artikel kamu buat dong. Enggak, maksud Aisyah tuh, Mbak, yang tentang konteks yang 9 garis putus-putus itu nah, Mbak. Oke. Heeh. Lalu gimana kamu dapat ininya berita yang ini? Di ini, Mbak, emang di berita karena itu tuh kan ininya kan, Mbak, apa namanya tuh? Julukan. Nah, saya cari julukannya, Mbak, yang 9 garis putus-putus itu. Nah, dari Wikipedia itu juga ada, Mbak. Oke. Berarti kamu baca beberapa artikel terus kamu bikin artikel. Enggak, Mbak, yang baca artikel tuh bukan yang ini, Mbak. Ini cuma lihat ininya aja, lihat apa tuh? Julukannya dari Cina aja, Mbak. Oke, berarti ini kamu bikin sendiri artikelnya. Iya, Oke. kalau yang ini. Cuma 9 ini aja yang di bahasa Inggris kamu translatekan pakai yang garis titik 3 itu. Iya, Oke. karena lihat itunya tadi, Mbak. Lihat apa julukan. Nah, lihat Oke. julukan itu dari sini. Saran Kayak saya Indonesia kan biarkan ini dalam bentuk asli bahasa Inggrisnya. Oh, iya, Mbak. Setelah dibiarkan dalam bentuk bahasa Inggrisnya, berarti kan nanti mungkin di kapitalnya itu hurufnya besar ya.
Iya Mbak. Dimiringkan ya. Siap Mbak. Oke. Karena dia itu ya Mbak, karena bahasa Inggris tuh ya Mbak. Iya, serapan asing. Oke, siap Mbak. Oke. Nah, kalau kamu ketahuan plagiat sama copy paste, 2 kali kamu saya kasih 0. Next, tidak usah ngambil mata kuliah saya. Ini lah banyak salah lah plagiat. Ya, saya ya. Iya Mbak. Jangan sampai plagiat dan copy paste. Kalau teman-teman bisa menemukan kalau ini copy paste, laporin ya. Pokoknya kita jadikan sekali-sekali Aisyah ini korban kedapatan copy paste lah ya. Iya Mbak, kalau mereka mau cari nggak apa-apa Mbak. Mbak. Terus nanti pengajar provokator siapa? Mbak Mei, gitu ya. Dasar kalian semua. Oke, next siapa lagi nih? Kalian di mana? Mau pulang Mbak, ditahan mereka di Mbak, nggak boleh pulang. Di mana? Di Unip Mbak, pas di Unip, di kosnya Peli Mbak. Mau pulang Mbak. Ya udah nggak usah pulang. Mau persiapan maghrib Mbak. Iya Mbak, mau pulang nggak boleh pulang sama Raudatu sama Peli Mbak. Penny itu yang mana? Coba liatin dulu. Peli Mbak, Peli Mbak, Felicia Mbak. Felicia. Yang nggak boleh pulang tuh si Ana, Mbak Raudatul. Nggak gini loh, itu udah maghrib. Kalian sholat dulu maghrib, makan dulu di tempat Raudatul, Feli, kenyang-kenyang. Nanti tuh mau ditraktir tuh sama mereka. Katanya mau ditraktir bakso tadi. Nah, Itu udah dimakan itu Mbak. nggak apa-apa, masih lapar itu. Sedekah lah ya, Feli sama si Raudatul ya. Baru nanti Iya Mbak, udah biasa Mbak. Memang benar lah ini Mbak. ya. Oke, next ya. Ini masih banyak. Oh, berarti yang Aisyah tadi ini ya Mbak? Boleh lanjut. Diganti ya Mbak. Hmm. Oke, makasih ya Mbak. Yo, artikel hukum punya siapa ini? Aduh, ini dibuat pakai apa ini? Loh, pages file apa ini pages file? HP ya? Nggak bisa dibuka. Foto kah? Apa? Guys, Foto biasanya itu, Mbak. kalau foto berarti harusnya aku bisa buka. Itu yang Ernest, Mbak. Ernest mana Ernest? Ini apa, Nes? Kalau foto, Hadir Mbak. ini apa? Kamu buat di mana? Di formatnya apa? Di HP tadi Mbak. Formatnya, aku buka yang. formatnya apa Format. sekali? Gak tahu Mbak, dari HP langsung tadi. Kurang tahu. Iya. Ntar aku gitu. Coba Adobe ya. Bisa nggak Adobe? Wah, ada Illustrator lagi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti bukan Adobe Illustrator kan? Astagfirullahaladzim. Saya keluar dong. Ketekan, sorry. Ini udah pukul 6 ya guys, udah pukul 6. Jadi aku nggak bisa ngasih materi lagi ya. Kalian pulang yang yang masih di luar. Cuma aku mau sampaikan ini masih ada beberapa sisanya minggu depan yang belum bisa saya buat. Nggak usah takut. Kalau saya udah bilang kalian tidak kalau kalian benar bisa membuktikan kalian tidak plagiat dan copy paste. Tapi kalau misalnya nanti saya mendeteknya copy paste atau plagiat, kalian buktikan aja ya. Kalau memang kalian tidak salah, kalian buktikan aja. Kan nanti saya tes tuh ya. Jadi silakan kalian komplain, "Wah, ini tuh enggak plagiat, itu tuh enggak copy paste." Kalian buktikan aja, nanti kan pasti ada tes. Kalau memang tidak, ya udah berarti kalian berhak atas nilai 9 itu ya.
Tapi catatannya adalah tolong jangan tidak masuk. Mana Mbak Minya? Tolong apa namanya? Astagfirullahaladzim. Sorry. Ya Allah. Astagfirullah. Ini udah jam 6 ya, udah jam 6. Jadi saya nggak bisa ngasih materi ya. Tadi materinya sudah ada di Cantika. Sisa yang belum saya lihat ini, intinya gini ya teman-teman. Selama kalian tidak copy paste atau plagiat, tapi kalau misalnya nanti kedetek sama saya copy paste atau plagiat, nggak usah takut, kalian buktikan saja ya. Buktikan misalnya, ini saya buat sendiri gitu kan. Saya tanya mungkin saya apa gitu kan. Nanti kalau misalnya memang terbukti tidak, kalian itu hak kalian gitu loh, nilai 90 itu hak kalian UTS gitu. Asal tolong kehadirannya itu kan selama ini kalian telat saya suruh masuk kan. Jadi tolong tidak masuk. Tolong untuk tidak masuk. Salah. Tolong untuk masuk. Benar juga. Tolong untuk tidak masuk. Jadi masuk terus maksudnya. Jadi masuk terus tugas juga dibuat ya. Kalau tidak tahu bertanya. Oke. Jadi tolong semester ini seleksi berita clean ya, nggak ada masalah dan tidak ada lagi yang menghubungi saya karena nilai. Oke? Kecuali Jovanka. Itu nanti saya arkafkan. Pokoknya ini yang tidak hadir, yang masih ngulang-ngulang sebelumnya ya, yang bermasalah. Ingat ya, saya tidak kasih toleransi lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Mbak. Oke, sudah. Kita sudahi. Terima kasih. Sorry telat kelasnya. Minggu depan kita kita ketemu di kampus, dan tolong sudah ada artikel-artikel pendukung lainnya ya. Yang tidak buat di timnya tidak usah dipikirkan. Hilangkan aja namanya, hilangkan aja bagiannya. Kalian tidak perlu buat bagiannya ya. Kalau memang tugas kalian satu halaman udah. Artikelnya berarti tidak usah dipenuhkan yang di headline, cukup artikel untuk 2 orang itu. Nah nanti kalian bisa tambah gambar-gambar iklan atau apa gitu ya. Yang jelas dibuat dulu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Mbak, kan yang artikel tuh kan isi kelompoknya 3 orang. Nah, satu orang bikin satu artikel. Nah, artikel pendukungnya itu kita boleh nggak ambil dari website misal, terus kita modifikasi dikit terus masukin ke replika korannya, atau harus pure kita yang bikin bertiga itu? Kemarin aku udah sampaikan. Untuk pendukung lainnya itu ngambil dari media online yang kita gubah untuk versi koran. Jadi memang ngambil dari media online. Sesuai dengan desk-nya masing-masing. Jadi desk-nya kan sudah dibentuk kan. Jadi misalnya kayak Melki apa desk-nya ya kan? Apa teknologi, apa otomotif. Nanti cari di Kompas yang berita otomotif. Tapi bukan berita Kompas itu. Berita Kompas itu versi online. Nanti Melki buat versi koran. Gitu bahasanya diganti. Oke, udah azan guys. Yang belum pulang sholat dulu ya. Mohon maaf lahir batin untuk hari ini pasti kurang banget. Ada kata saya yang salah, mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya nanti ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.